Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali bersama Ki Semar dalam Gending Horor. Pada malam yang sunyi ini, saya ingin membawakan sebuah kisah kelam tentang seorang dokter muda bernama Dr. Dayat. Di balik sikapnya yang pendiam dan wajahnya yang tenang tersimpan obsesi gelap yang menjerumuskan ke jurang dosa. Dari obsesi ini lahirlah tragedi, dan salah satu korbannya, seorang wanita bernama Alexa, tidak menerima perlakuan tersebut begitu saja. Setelah ajal menyebutnya, arwah Alexa kembali membawa dendam yang tak tersampaikan masa hidupnya. Bagaimana teror itu bermula dan seperti apa akhir dari perjalanan kelam Dr. Dayat? Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang mari kita ikuti ceritanya, Le. Akhir malam Bandung menyeruak dari celah ventilasi rumah kos Dr. Dayat. Waktu sudah melewati pukul 1 dini hari, tapi matanya belum juga terpejam. Meja belajarnya dipenuhi tumpukan buku tebal tentang anestesi, hingga modul-modul resmi program PPDS anestesi yang ia ikuti di sebuah perguruan tinggi. Kertas-kertas penuh coretan berserakan, seolah menjadi bukti betapa keras ia berusaha mencapai obsesinya menjadi dokter spesialis anestesi yang disegani. Namun, ada sesuatu di balik ambisinya, sesuatu yang tak pernah diketahui banyak orang, sesuatu yang tersembunyi di dalam gelap, mengendap sejak masa ia masih koas. Sebuah penyimpangan hasrat yang ia sembunyikan mati-matian agar tak seorang pun mencium bau busuknya. Dayat menatap foto dirinya di meja. Foto dirinya sedang memakai jas putih muda dari acara pelantikan dokter baru. Senyumnya bersih, wajahnya terlihat begitu penuh harapan. Namun bila diperhatikan seksama, ada sorot lain di sana. Sorot yang hanya muncul ketika ia berada di ruangan tindakan. Sorot yang hanya ia sendiri yang tahu artinya. Dari luar, motor melintas, daun tirai bergantung dan bergerak perlahan. Dayat tetap diam. Ia menutup buku tebalnya, berdiri dan berjalan di cermin. Rambutnya yang hitam pekat sedikit berantakan. Ia menatap refleksinya. Aku hanya ingin jadi dokter terbaik, gumanya lirih. Tapi bayangan seperti tersenyum aneh. Senyuman yang tidak sama dengan yang ia lakukan. Senyuman itu miring, menyeringai seakan tahu sesuatu. Dayat memejamkan mata. Ketika ia membuka lagi, senyuman palsu itu hilang. Namun perasaan itu, perasaan bahwa ada yang salah dalam dirinya tetap ada. Keesokan paginya ia sudah berada di rumah sakit pendidikan. Koridor panjang rumah sakit itu dingin. Bau obat antiseptik menyengat seperti biasa. Lampu-lampu putih terang membuat kulit siapapun terlihat pucat. Dayat berjalan dengan langkah mantap menuju ruang preoperatif. Dok, hari ini jadwalnya 2 tindakan besar sama 3 kecil, kata seorang perawat senior Bunarti sambil menunjuk daftar operasi. Yang besar ini adalah pasien wanita muda jatuh dari motor. Satu lagi ibu hamil dengan preeklamasi berat. Dayat mengangguk. Oke bu, nanti saya cek dulu kondisi keduanya. Dokter Dayat memang teliti ya, puji Bunarti. Dayat tersenyum. Harus begitu bu. Namun Bunarti tidak tahu bahwa setiap kali Dayat menangani pasien wanita, ada sesuatu yang bergerak dalam hatinya. Dalam kesunyian ruang tindakan, ketika pasien terbaring di bawah efek obat-obatan dalam ketidakberdayaan total, saat itulah sisi gelapnya berbicara. Suara roda brangkar terdengar mendekap. Dayat menatap seorang pasien wanita muda berusia 20-an yang dibawa masuk. Wajahnya lebam karena kecelakaan. Perawat mendorong ke ruang pre-anestesi. Sesaat tatapan Dayat berubah. Ia mengedipkan mata, sadar lalu kembali bersikap normal. Nama? Tanya Dayat. Tia dokter. Dayat meraih stetoskop. Tangannya tampak biasa, namun dalam dirinya ada jantung berdebar aneh. Bukan debar profesional seorang dokter, tetapi debar obsesi gelap yang selama ini dia pendam. Kelainan itu muncul jauh sebelum ia masuk pendidikan spesialis. Saat koas dulu, ia pernah diberi tugas ikut jaga di ruang bersalin. Di sanalah ketika melihat seorang pasien pingsan pasca anestesi spinal, ia menyentuh lebih dari yang seharusnya. Tidak ada yang melihat.
dan tindakan itu membuat jantungnya berdetak cepat, sebuah adrenalin berbahaya yang membuatnya takut namun sekaligus membuatnya ketagihan. Ia mencoba menolak godaan itu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan belajar, dengan mimpi besar menjadi spesialis anestesi. Namun setiap kali ia melihat pasien wanita tidak berdaya di bawah efek obat, dorongan itu muncul kembali. Ia merasa bersalah setiap kali selesai melanggar batas. Ia bilang pada dirinya, "Aku tidak akan mengulangi lagi." Tapi ia selalu mengulanginya. Dan setiap kali ia melakukannya, bayangan wajah-wajah perempuan tak berdaya itu terus mengikuti dalam mimpi. Kadang mereka memanggil, kadang mereka memaki, kadang mereka hanya menangis dalam bisikan yang memecahkan telinganya. Namun ia belum tahu bahwa salah satu dari mereka kelak akan membawa kutukan paling mematikan dalam hidupnya. Hari itu operasi berjalan lancar. Pasien pertama sudah pulih dan dipindahkan ke ruang perawat. Pasien kedua masih dalam observasi. Hari semakin sore ketika ia menerima pasien 3, seorang mahasiswi tingkat akhir yang datang untuk operasi kecil. Wanita itu bernama Maya. Tubuhnya kecil, wajahnya teduh. Ia terlihat gugup seperti tak biasa menghadapi lingkungan rumah sakit. Maya, Dok?" Ya, seorang Maya menyampaikan namanya kepada Dokter Dayat. "Oh ya, Maya." Dokter Dayat tersenyum ramah. "Iya, Dok, tenang saja. Tindakan ini tidak lama. Kamu hanya akan dibius ringan." Maya mengangguk. Beberapa menit kemudian, Maya telah berbaring di ruang tindakan. Monitor jantung berbunyi ritmis. Lampu sorot putih menyinari wajahnya. Dayat mengatur dosis anestesi sedatif. Maya perlahan tertidur. Dan saat itulah bayangan gelap dalam diri dokter mulai merayap. Ia menelan ludah ruangan seakan hening. Perawat sedang mengambil alat di luar ruangan, tinggal ia seorang diri. "Enggak, jangan," kumanya pada dirinya. Tapi tangannya bergerak. Sesuatu dalam dirinya seperti mengambil alih tubuhnya. Tubuh Maya tidak berdaya. Nafasnya teratur, matanya tertutup rapat. Dayat menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Beberapa detik, beberapa menit, waktu seolah berhenti. Ia sadar saat mendengar suara langkah perawat. Dayat segera menarik tangannya dan bersikap normal, seolah ia sedang memeriksa tanda vital. "Alatnya sudah siap, Dok," kata perawat. "Oh ya, terima kasih." Tindakan berlangsung seperti biasa, tak ada kecurigaan sama sekali. Namun Maya tetap menjadi orang yang pertama melapor. Meski tidak langsung, trauma itu menempel di tubuhnya. Ia tidak sadar apa yang terjadi saat dibius, tapi ada sesuatu yang tidak normal terasa. Ia menjadi korban pertama. 3 bulan berjalan, dan di masa itu 4 wanita lain mengalami kejadian serupa. Ada Santi, Lisa, Widya, dan Alexa. Semua berawal dari ruang preoperatif, ruang tindakan, atau ruang pemulihan pasca anestesi. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Dayat. Tidak ada bukti-bukti secara fisik, hanya luka psikis, hanya gejala samar-samar, hanya ingatan patah-patah dari saat mereka terbius. Namun semakin banyak ia melakukan, semakin parah bayangan buruknya. Kadang ia melihat pasien yang tertutup kain operasi tiba-tiba membuka mata dengan bola mata putih polos. Kadang ia mendengar bisikan perempuan memanggil namanya. "Dayat, Dayat, aku lihat kamu." Ia mulai gelisah setiap malam, tidurnya terganggu. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Namun bagaimanapun ia berusaha menutupi sisi gelap itu. Semuanya pecah pada korban kelima. Ya, Alexa. Wanita berusia 20 tahun itu datang untuk operasi minor, namun memiliki kepribadian kuat. Dia tegas, berani berbicara, dan sangat waspada. Namun sayangnya pada hari itu Alexa menjalani sedasi ringan yang membuatnya tidak mampu menolak ketika Dayat melakukan tindakan terlarang. Alexa adalah korban kelima dan ia yang paling terluka. Ia sadar sesuatu terjadi. Ia mungkin tak melihat langsung, tapi ia merasakan dan ia tidak tinggal diam. 3 hari setelah kejadian, Alexa melapor polisi dan laporan itu membuka pintu bagi keempat korban sebelumnya untuk melaporkan. Nama Dayat pun menjadi heboh seisi rumah sakit. Media mulai rame, keluarga pasien marah, dosen-dosen PPDS memanggilnya. Ia diskor dan ditahan polisi. 3 bulan kemudian persidangan berlangsung panas. Para korban bersaksi,
Meski tanpa bukti fisik, pola kejadian dan kesamaan kronologi menguatkan persidangan. Hakim menatap Dayat tajam. Menurut keterangan 5 korban, saudara telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap pasien dalam keadaan tidak berdaya. Bagaimana tanggapan saudara? Dayat menunduk, namun wajahnya pucat. Saya tidak melakukan, Dok. Dayat menunduk, namun wajahnya tampak pucat. Saya tidak. Kami punya rekaman CCTV lalu lintas perawat yang keluar masuk ruangan. Ada momen saat saudara sendiri cukup lama, ditambah kesaksian korban kelima yang mengatakan ia sadar sebagian dan merasakan sentuhan tidak wajar. Dayat terdiam, napasnya berat. Jaksa berkata, kami menuntut hukuman 6 tahun penjara. Kuasa hukum Dayat mencoba membela, tapi Dayat tahu ini akhir dari hidupnya sebagai dokter. Ia tak pernah kembali memakai jas putih itu. Dan hakim akhirnya mengetuk palu. 6 tahun penjara. Dayat merasa langit runtuh di atas kepalanya. Namun ia tidak tahu bahwa horor sesungguhnya baru akan dimulai. Di luar proses hukum ada tragedi lain yang menghantam keras. Tragedi yang akan menjadi awal mimpi buruk Dayat. Alexa, korban kelima, ternyata hamil setelah kejadian pelecehan itu. Keluarganya terpukul. Ia memutuskan mempertahankan kandungannya karena menurut dokter kandungan itu sudah berjalan cukup lama sebelum ia sadar bahwa ia menjadi korban. Namun stres terus membayangi kehamilannya. Saat persidangan berlangsung, Alexa mengalami komplikasi. Tubuhnya melemah, kadar hemoglobinnya turun drastis. Ia kemudian mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Dokter berusaha keras, namun hidup Alexa tidak tertolong. Dan yang paling menyakitkan, bayinya pun meninggal. Roh Alexa yang meninggal dalam kondisi trauma, marah dan kehilangan, bangkit dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Ia meninggal dengan mata terbuka dan air matanya mengering di pipinya. Rumor yang menyebar di rumah sakit mengatakan pada malam setelah Alexa meninggal, lampu ruang bersalin berkedip-kedip. Ada bayangan wanita berjalan perlahan di lorong. Ada suara tangisan seorang ibu kehilangan bayinya. Ada noda darah yang muncul kembali meskipun sudah dibersihkan. Namun tak ada yang tahu bahwa roh Alexa tidak mencari perawat, tidak mencari dokter lain, tidak mencari keluarga. Hingga hanya mempunyai satu tujuan, membalas dendam kepada dokter Dayat. Hari pertama Dayat masuk sel, ia ditempatkan di blok tahanan khusus. Penjara itu bau lembab, cat dindingnya mengelupas. Sel yang ia tinggali hanya bercahaya redup dan lampu kuning dikecil di pojok. Namun tak ada yang tahu bahwa roh Alexa mencari perawat, tidak mencari dokter, tidak mencari Namun, tak ada yang tahu bahwa roh Alexa tidak mencari perawat, tidak mencari dokter lain, tidak mencari keluarga. Ia hanya mempunyai satu tujuan, membalas dendam kepada dokter Dayat. Hari pertama Dayat masuk sel, ia ditempatkan di blok tahanan khusus. Penjara itu bau lebab, cat dindingnya mengelupas. Sel yang ia tinggali hanya bercahaya redup dari lampu kuning kecil di pojok. Ia duduk di ranjang kayu, memeluk kepalanya. Suara gaduh dari tahanan lain membuat kepalanya pening. Dokter ya? Bah, akhirnya ada dokter juga yang masuk sini, ejek salah satu tahanan. Dayat diam, malam tiba. Pengawas mematikan lampu koridor. Dayat memejamkan mata, mencoba tidur. Namun ketika ia hampir terlelap, terdengar suara Dayat. Ia kaget dan membuka mata. Tidak ada siapapun. Ia duduk, sunyi lalu lagi. Dayat. Suara samar, suara perempuan, seperti suara tangisan jauh atau dekat. Dayat menelan ludah. Siapa? Bisiknya. Tidak ada jawaban, tapi ia merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Tiba-tiba lampu sel berkedip, sekali, dua kali, tiga kali. Dayat menatap lampu itu dan saat lampu menyala lagi, dia melihat bayangan seorang wanita berdiri di pojok sel. Baju pasien, rambut panjang terurai kacau, wajah pucat, mata yang menatapnya ada seorang
yang mati dalam penderitaan. Dayat menjerit jatuh dari ranjang merangkak ke dinding sambil gemetar. Jangan, jangan, siapa kamu? Namun wanita itu maju perlahan, kakinya tidak menyentuh lantai. Ia seperti melayang sedikit dan ia berkata dengan suara yang membuat darah membeku. Aku, Alexa. Dayat membatu di pojok sel. Kedua tangannya menutup mulut agar teriakan tidak keluar. Seluruh tubuhnya gemetar seperti seseorang terserang demam tinggi. Sosok itu, wanita itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Alexa, atau lebih tepatnya sesuatu yang dulu adalah Alexa. Rambut panjang, kusut sebagian menutupi wajah. Baju pasiennya robek di beberapa bagian, penuh noda darah kering. Kulitnya pucat keabu-abuan dan lehernya memar seperti habis tercekik. Meski kenyataannya ia meninggal akibat pendarahan hebat. Mata itu dua bola mata gelap yang tidak berkedip, mata yang tidak lagi memiliki kehidupan, hanya kemarahan dan dendam. Dayat merangkak ke belakang sejauh mungkin, punggungnya menempel pada tembok lembab. Jangan, tolong jangan mendekat. Namun sosok itu tidak mengerti. Ia bergerak lambat, menyeret bayangan panjang di lantai. Setiap langkahnya membuat suhu udara sekitar turun drastis. Nafas Dayat mengembun tipis. Alexa mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Dayat. Nafasnya dingin terasa menusuk kulit. Lalu ia berbisik dengan suara retak seperti berasal dari dunia yang berbeda. Kau harus merasakan apa yang ku rasakan. Tiba-tiba lampu koridor padam, seluruh blok tahanan gelap gulita. Dayat menutup mata menjerit sekuat tenaga. Ketika lampu menyala kembali, Alexa sudah hilang. Dayat terengah-engah, tangannya gemetar hebat. Dari sel sebelah terdengar suara teriakan tahanan lain. Hei, siapa yang jerit jam segini? Tahanan lain menyahut, diam, tidur sana. Dayat tidak peduli. Ia duduk memeluk lutut, mata masih terpaku pada sudut sel tempat sosok ia berdiri. Malam pertamanya di penjara menjadi mimpi buruk, dan itu baru permulaan. Keesokan paginya wajah Dayat pucat total. Kelupak matanya membiru karena begadang. Tahanan lain memperhatikannya. Tampang lu kayak lihat setan, dok, ejek seorang narapidana besar bernama Ranto. Dayat tak menjawab. Ranto mendekat menepuk pipinya pelan. Di sini setan yang asli itu kita-kita, ngerti? Tahanan lain tertawa, hahaha. Namun Dayat tidak peduli. Dalam benaknya bayangan Alexa semalam masih menempel jelas. Ia ingin memberitahu sipir, tapi bagaimana mungkin? Apa ia harus bilang ia melihat hantu korban pelecehan yang menuntut balas? Ia bisa ditertawakan dan lebih parah lagi dianggap orang gila dan dipindahkan ke sel isolasi. Di kantin blok tahanan, Dayat duduk sendiri. Nasi dingin di depannya tak tersentuh. Gila lu, dok, baru sehari udah kayak gini. Seorang tahanan muda bernama Yanto duduk di depannya. Dayat menelan ludah. Kau percaya kalau di penjara ini ada penghuninya? Yanto terdiam sebentar lalu tertawa kecil. Penjara mana yang gak ada hantunya? Banyak yang mati di sini, bunuh diri, dibunuh, disiksa. Dayat merinding. Tapi bukan itu maksudku. Yanto mencondongkan tubuh. Maksud lu apa? Dayat ragu tapi akhirnya berbisik. Aku melihat seseorang semalam. Yanto mengerutkan dahi. Siapa? Alexa. Wajah Yanto langsung berubah. Alexa siapa? Korban kelima. Dayat berbisik. Yanto tidak berkata apa lagi. Ia berdiri dan pergi meninggalkan Dayat sendirian di bangku. Sejak hari itu tak ada tahanan yang mau duduk dekat Dayat. Rumor menyebar cepat. Dokter baru itu ngomong sama hantu. Malam berikutnya, Dayat mencoba memaksakan diri tidur lebih cepat. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat potongan wajah Alexa. Darah, tangisan, perut yang membesar, bayi yang penuh sempit menangis. Hampir pukul 2 dini hari ketika suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Dayat membuka mata. Sumber suara terdengar seperti dari tembok selnya. 3 ketukan pelan, lalu hening 5 detik. Tok, tok, tok. Dayat bangkit perlahan. Jangan, bisiknya. Ketukan berhenti. Dayat menunggu jantungnya berdetak keras. Lalu tok, 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 tok.
Kali ini keras seperti seorang memukul tembok dengan tangan berdarah. Dayat menutup telinganya. "Stop! Jangan! Tolong hentikan!" Namun suara itu justru berpindah ke arah lantai. Ketukan berubah menjadi seretan panjang seperti kuku yang digerakkan di atas beton. Skrek! Skrek! Dayat menahan nafas. Ia tidak berani menoleh ke lantai. Perlahan, sangat perlahan dari celah pintu sel muncul sesuatu berwarna merah gelap seperti cairan kental. Darah. Darah itu merembes masuk ke dalam sel, menyebar seperti akar yang hidup. Dayat terpaku, tubuhnya kaku. Darah itu berhenti tepat di bawah ranjangnya, lalu menghilang begitu saja seperti menguap. Hening. Seluruh sel menjadi dingin seperti lemari mayat. Dayat duduk di lantai gemetar. "Alexa, apa maumu?" bisiknya. Dan di balik keheningan itu, sebuah suara menjawab, suara perempuan yang terdengar datang seperti mayat hidup yang muncul dari perut bumi. "Aku mau kau merasakan yang tidak bisa kusampaikan di dunia ini." Di malam yang sama, Dayat tidak lagi hanya melihat Alexa dalam bentuk hantu, tapi ia melihat seperti potongan ingatan, seperti film yang diputar paksa dalam kepalanya. Ia melihat Alexa hidup. Alexa duduk di ruang tamu rumahnya, memegang hasil USG. Bibirnya gemetar, air matanya jatuh satu persatu. Ibunya berkata, "Nak, kalau kamu tidak kuat, kamu tidak harus." "Tidak, Bu, ini anakku. Aku akan menjaganya." Dayat merasakan dadanya seperti ditusuk. Potongan berganti. Alexa duduk di ruang penyidik kemulsian dengan wajah pucat namun tegar. "Apa kamu ingin melakukan atau melanjutkan laporan ini?" tanya penyidik. Alexa mengangguk. "Saya harus. Kalau saya diam, dia akan melakukan itu lagi." Dayat menggigit bibirnya sampai berdarah. Flashback itu menusuk lebih dalam dari apapun. Potongan terakhir dalam ruang bersalin. Alexa berteriak kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat. Darah mengalir begitu banyak. Dokter panik. "Tekan, darahnya terus keluar. Ibu, bertahan ya." Alexa menangis. "Anakku, tolong anakku." Detak jantungnya melemah. Mesin monitor memancarkan bunyi panjang. Dan Alexa menghembuskan nafas terakhir sambil menangisi bayinya yang tidak sempat lahir sempurna. Dayat terjatuh di lantai selnya. Kedua matanya menutup. Aku minta maaf Alexa, aku minta maaf." Namun suara itu menjawab dengan dingin, "Maafmu tidak membawa anakku kembali." Setiap hari berikutnya, Dayat tidak pernah aman. Di kamar mandi, cermin menampilkan wajah Alexa di belakangnya. Di tempat makan, piringnya tiba-tiba dipenuhi darah. Di lorong blok, ia mendengar suara bayi menangis. Saat tidur, ia merasa ada yang dingin meraba tengkuknya. Tahanan lain mulai menjauh Dayat karena ia sering menjerit malam-malam. "Orang ini kerasukan apa sih? Udah gila dokter. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan." Sipir memanggilnya. "Dayat, kamu kenapa beberapa hari ini? Tahanan lain bilang kamu teriak-teriak." Dayat tidak bisa berkata jujur. "Saya sulit tidur, Pak." Sipir menghela nafas. "Ya sudah, besok kami bawa ke psikolog lapas." Dayat mengangguk lemah. Namun ia tahu psikolog tidak akan bisa membantu, karena apa yang mengikuti dirinya bukan halusinasi. Ia tahu perbedaan suara nyata dan suara gaib. Alexa bukan halusinasi. Alexa nyata, hanya saja ia tak lagi hidup. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suara-suara tidak muncul, tidak ada darah merembes, tidak ada wajah Alexa di sudut sel. Dayat hampir merasa lega. Ia mencoba tidur. Namun tepat saat ia hendak memejamkan mata, suara bayi menangis pecah di bawah ranjangnya. Tangis itu lirih di awal, lalu semakin keras, semakin menyayat, semakin seperti jeritan bayi yang tidak pernah sempat bernafas. Dayat melompat dari ranjang. Tangis bayi itu berubah menjadi suara perempuan dan menangis dalam perih, lalu berubah lagi menjadi suara tawa kecil, tawa yang tidak manusiawi. Dayat menatap kolong ranjang pelan-pelan. Gelap, tidak ada apa-apa. Atau mungkin ia menelan ludah. Saat ia membungkuk mendekat, sebuah tangan putih pucat muncul dari kegelapan dan menarik wajahnya dengan kekuatan brutal. Dayat menjerit dan terlempar ke belakang, hidungnya berdarah.
Ia memekik, "Stop, hentikan Alexa, apa maumu? Hentikan!" Tangan itu menghilang, namun dari kegelapan kolong ranjang keluarlah suara Alexa. "Aku ingin kau mati pelan-pelan, Dayat." Hari berikutnya, psikolog lapas memeriksa Dayat. "Apakah kamu mengalami halusinasi?" "Tidak." Dayat memukul meja. "Kau tidak mengerti. Dia ada di sini. Dia mengikutiku." "Siapa?" kata psikolog itu. "Alexa, korban kelima." Psikolog mencatat sesuatu. "Kamu merasa bersalah?" Dayat menatapnya dengan tatapan putus asa. "Bukan soal merasa bersalah. Dia benar-benar ada. Dia ingin membunuhku." Psikolog menutup buku catatan. "Kau masih dalam tekanan. Kita lanjut minggu depan." Hari itu Dayat dipindahkan ke sel lain yang dianggap lebih aman. Namun saat malam tiba, sel baru itu justru lebih gelap, lebih sunyi dan lebih dingin. Dayat duduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara dari tembok belakang. "Dayat, kau tidak bisa lari, Dayat." Dayat menahan nafas. Tok, tok, tok. Kali ini bukan ketukan biasa. Ketukan itu seperti tulang yang memukul beton. Tembok di belakangnya retak perlahan. Dayat mundur ketakutan. Retakan itu semakin besar, semakin besar. Sampai akhirnya wajah Alexa keluar dari tekanan tembok itu. Ia menembus batu seperti kabut. Matanya hitam tanpa pupil. Mulutnya robek sampai ke pipi. Dan ia berbisik. Bagian pertama, baru pembuka Dayat. Dayat menjerit sampai suaranya habis. Selama 3 hari setelah kejadian retakan tembok itu, Dayat tidak tidur. Ia hanya duduk di pojok selnya, menunggu, berjaga, berdoa, memohon dan sesekali menangis tanpa suara. Matanya cekung dan merah, kulitnya kering, tubuhnya seperti tinggal tulang. Para sipir mulai curiga. "Hei, kamu Dayat, sini!" Dayat berdiri di langkah goyah dan keluar dari sel. Sipir bernama Sumarno mengamati wajahnya. "Kamu sakit atau kecanduan obat? Jujur." Dayat menggeleng cepat. "Tidak, Pak, saya baik-baik saja." "Kamu tidak baik-baik saja," kata Sumarno tegas. Tahanan lain bilang, "Kamu bicara sendiri malam-malam, kamu menjerit, kamu memukul dinding." Dayat hanya menunduk. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa yang ia hadapi bukanlah gangguan mental, melainkan gangguan dari dunia lain, dari arwah yang mati dalam dendam dan ketidakadilan. "Kau perlu bantuan psikolog," kata Sumarno. Dayat menelan ludah. "Saya tidak gila, Pak." Sumarno menghela nafas panjang. "Nanti malam kau dipindahkan ke ruang perawatan khusus." Dayat langsung gemetar. Ruang isolasi, kecil, gelap, dingin, sunyi. Dan ia tahu tempat sunyi adalah tempat arwah paling mudah mendekat. "Pak, jangan pindahkan saya ke sana." Suara Dayat bergetar. "Kenapa? Tidak aman." "Tidak aman bagaimana?" Dayat tidak menjawab. Kalau ia berkata karena arwah korban akan lebih kuat di tempat gelap, ia pasti langsung dianggap gila. Sumarno menaruh tangan di pinggang. "Aturannya begitu. Kau membahayakan diri sendiri kalau tidak dipantau." Dayat terdiam, pasrah. Ia tidak bisa lari, tidak lari dari sipir, tidak lari dari penjara, dan terutama tidak lari dari Alexa. Salah satu sipir muda bernama Siska mendekati Sumarno. "Pak, boleh saya mengawasi Dayat di ruang isolasi? Saya penasaran dengan kasusnya." Sumarno menatapnya. "Niatmu apa?" Siska mengangkat map catatan. "Dia ini mantan dokter, kasusnya terkenal. Saya ingin tahu kenapa perubahan perilakunya ekstrim sekali." Sumarno mengangguk. "Baik, tapi jangan membuka sel tanpa izin." Siska memberi salam dan pergi. Dayat memperhatikan mereka dari jauh. Dalam dirinya muncul rasa aneh. Apakah Siska hanya penasaran profesional atau ada sesuatu yang lebih? Tatapan itu mirip seperti tatapan orang yang ingin mengerti, bukan hanya mengawasi. Tapi Dayat menepis pikiran itu. Tidak ada orang waras yang bisa membantu dirinya sekarang. Malam itu Dayat dipindahkan. 2 sipir pinggirannya masuk. Quiet room hanya berukuran 2 kali 3 meter. Dindingnya dari beton tebal, hanya ada lampu kuning di langit-langit. Dan di tengah terdapat tikar tipis seperti alas tidur. Dayat masuk perlahan. Saat pintu besi ditutup, brak, suara itu menggema dalam ruangan sempit. Hawa dingin seperti langsung menyelimuti seluruh tubuh Dayat.
Lampu kuning satu-satunya redup bahkan seolah berkedip. Dayat berdiri di atas ruangan memeluk tubuhnya sendiri. "Alexa, tolong, cukup hentikan." Selama 1 jam pertama tidak ada apa-apa, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada ketukan. Dayat mulai berpikir bahwa mungkin Alexa akan berhenti jika ia tidak melawan. Namun harapan itu runtuh sekejap. Lampu berkedip cepat, udara menjadi semakin dingin, lalu sesuatu bergerak di ruangan sudut. Gelap, tapi Dayat mendengar napas lirih, napas seseorang yang terluka atau menangis. Dayat memejamkan mata. Jangan tunjukkan dirimu." Namun suara itu justru semakin mendekat. "Dayat," suara itu bergema dari dinding. "Kenapa kamu takut gelap?" Suara lain muncul dari lantai, suara yang lebih dalam, lebih dingin. "Bukankah saat kau melakukan semua itu, kau melakukannya dalam gelap?" Dayat menutup telinga. "Berhenti!" Tiba-tiba lampu mati, seluruh ruangan tenggelam gulita. Dan Dayat mendengar langkah kaki pelan, sangat pelan, seperti seorang bertelanjang kaki mendekat. Tap, tap, tap. "Alexa, jangan, aku mohon." Suara berhenti tepat di depan Dayat. Ia bisa merasakan nafas dingin di wajahnya. Lampu menyala tiba-tiba dan Alexa sudah berdiri hanya sejengkal dirinya. Wajah pecah, penuh darah, matanya hitam seluruhnya, mulutnya robek. Dayat menjerit dan terjatuh ke belakang. Alexa hanya menatap tanpa ekspresi, lalu berlahan mengangkat tangannya. Dari ujung kukunya darah menetes. "Aku ingin kau merasakan apa yang tidak bisa kusebutkan," Alexa menunduk. "Kau mengurungku dalam penderitaan. Sekarang kau akan kubuat merasakan penjara yang lebih gelap dari ini." Lampu padam lagi dan teror sebenarnya baru dimulai. Dalam kegelapan, Dayat mulai mendengar 3 suara berbeda. Tangisan Alexa. Tangisan itu sakit patah, seperti suara seseorang yang kehilangan segalanya. Tawa kecil bayi. Suara itu membuat rambut Dayat berdiri seperti tawa bayi yang tidak sempat hidup. Bisikan laki-laki dewasa. Suara yang mengecam berat, bernada marah, seolah ada sosok lain yang ikut terseret dalam kematian Alexa, roh ayah bayinya. Tawa bayi terdengar dari sudut ruangan, tangisan Alexa dari belakang, bisikan laki-laki dari langit-langit. Bisikan itu berkata, "Kau membunuh darah dagingku dan menghancurkan tubuh wanita yang kucintai." Dayat memeluk kepalanya, menunduk, berteriak, "Aku tidak membunuh siapapun, itu kecelakaan medis, kalian tidak tahu apa yang terjadi." Tangisan Alexa berhenti, lalu menjawab, "Kau memicu segalanya. Kau memulai segalanya, kau menghancurkan hidupnya dan sekarang kau harus menanggung akibatnya." Dayat merasa ada tangan mencekram bahunya dari belakang. Ia menjerit keras. Siska mendengar sesuatu di ruang pantau luar sel. Siska mendengar teriakan itu. "Pak, Dayat teriak lagi." Sumarno melihat monitor CCTV. Lagi-lagi dia, sudah dibiarkan, dia cuma stres." "Pak, ini bukan teriakan biasa," kata Siska serius. "Ada suara lain." "Suara lain apa?" Sumarno mengerutkan dahi. "Terdengar seperti perempuan dan bayi." Sumarno tertawa kecil. "Kau halusinasi, monitor CCTV nggak nunjukin apa-apa." "Justru itu, Pak," suara Siska semakin tegang. "Monitor CCTV gelap, lampunya mati, padahal seharusnya tidak pernah mati." Sumarno mendekat. "Mati? Masa?" Ia memukul monitor, tidak ada perubahan, gambar gelap, kosong. Mungkin lampunya rusak, tapi Siska tidak yakin. Karena di headphone CCTV ia mendengar sesuatu lagi. Suara perempuan menangis perlahan, lalu berubah menjadi jeritan. Siska langsung memegang lengan Sumarno. "Pak, ada yang tidak beres, izinkan saya cek selnya." Sumarno ragu di tengah malam. "Tolong Pak, kau biarkan, dia bisa mati." Sumarno akhirnya mengangguk, mengambil kunci cadangan. Mereka berdua berjalan ke quiet room. Namun sebelum menyentuh pintu, suara di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi tawa keras, tawa perempuan, tawa laki-laki, dan tawa bayi. Dan tawa itu menyatu menjadi suara yang menyeramkan. Siska mundur ketakutan. "Pak, kita harus buka pintunya." Sumarno memegang gagang pintu besi. Tangan tua itu gemetar. "Baik, kita buka, siap." Siska mengangguk, menarik napas panjang. Sumarno memutar kunci. Cetek! Pintu kunci itu terbuka perlahan.
Saat pintu terbuka, ruangan terlihat gelap gulita, lampu mati total. "Apa ada senter?" tanya Siska. Sumarno menyalakan senter kecil. Cahaya itu menembus kegelapan, dan untuk hanya satu detik, Siska melihat sesuatu berdiri di belakang Dayat. Sosok perempuan berlumur darah dengan mata hitam pekat. Siska langsung menutup mulut, menahan jeritan. Cahaya senter bergetar di tangannya. "Dok? Dok, Dayat?" Siska memanggil dengan suara gemetar. Dayat duduk membelakangi mereka, memeluki kakinya, tubuhnya menggigil, di sekelilingnya dinding penuh goresan tangan. "Dayat!" Sumarno masuk menguncang bahu Dayat. Dayat perlahan menoreh. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya merah, mulutnya bergetar seperti ingin bicara tapi tidak bisa. Siska mendekat berlutut. "Apa yang terjadi, Dayat?" Dayat membuka mulut, tapi suara yang keluar bukanlah suaranya. Suaranya berubah menjadi suara perempuan yang dingin. "Dia sudah menjadi milikku." Siska tersentak sampai jatuh. Sumarno mematung. Dayat memejamkan mata, lalu tubuhnya terlempar ke belakang menabrak dinding. Senter Siska jatuh dan lampu menerangi lantai. Saat cahaya menyorot tembok di belakang, terlihat begitu jelas tangan seperti tercetak di dinding beton. 5 tangan kecil, 1 tangan besar, dan 1 bekas tapak bayi. Siska menjerit. Sumarno menarik Siska keluar, menutup pintu dengan cepat. Brak! Kedua sipir itu panik. Siska gemetar hebat. "Pak, itu bukan halusinasi, Pak. Itu ada suara, dan Dayat bukan sendirian." Sumarno menatap pintu isolasi. "Panggil kepala lapas, besok Dayat dipindah. Kita harus buat laporan." Siska mengangguk cepat. Namun dari balik pintu besi yang menutup terdengar suara Dayat. "Siska, jangan tinggalkan aku." Tapi itu bukan suara Dayat, itu suara Alexa. Setelah kejadian itu, Dayat dipindahkan ke bangsal medis lepas, dipisahkan dari tahanan lain, dijaga ketat. Tapi teror tidak berhenti, justru semakin menyesakkan. Di bangsal medis, Dayat tidur dengan infus menempel di tangan. Perawat jaga bernama Rendra mencoba menenangkan. "Dok, kamu harus tenang. Kamu mengalami psikotik sementara." Dayat memandang kosong di langit-langit. "Kau tidak mengerti. Dia ada di mana-mana. Dia mencariku." "Tidak ada siapa-siapa di sini, Dok." Dayat menatap Rendra, matanya penuh ketakutan. "Dia bisa melewati dinding. Dia bisa melewati masuk dalam mimpiku. Dia bisa bicara melalui tubuhku." Rendra berpura-pura tersenyum. "Istirahat ya, ini efek stres." Namun saat Rendra keluar, tirai kamar medis tertutup sendiri. Sret! Dayat langsung memeluk dadanya. Dan dari balik tirai muncul bayangan perempuan yang rambut menjuntai, berdiri membelakangi. Dayat menutup mata, namun suaranya tetap terdengar. "Kau pikir bisa sembunyi?" Dayat menggigit bibir sampai berdarah. Alexa melangkah maju, setiap langkahnya membuat lampu ruangan berkedip. "Kau telah merusak hidupku. Kau merenggut masa hidupku. Kau menghancurkan tubuhku, dan kau membunuh anakku." Dayat berteriak. "Aku sudah minta maaf." Alexa berhenti. Ia menoleh perlahan dengan senyum retak. "Aku tidak butuh maaf. Aku butuh kematianmu." Lampu kamar medis padam total, dan jeritan Dayat menggema di seluruh gedung lapas. Sel-sel lembab penjara itu mulai berbau amis, seolah udara membawa jejak darah yang tidak terlihat. Para napi satu blok mulai memperhatikan perubahan pada Dr. Dayat. Tubuhnya semakin kurus, lingkar matanya hitam pekat, dan tangannya sering bergetar seperti orang menggapai obat. Tapi bukan itu yang membuat mereka risih. Yang membuat semua orang takut di sini adalah bisikan. Dayat sering terbangun malam-malam sambil menyerit, "Jangan sentuh aku, ampun Lexa, ampun." Ia bahkan pernah berlari di pojok sel seperti anak kecil yang disudutkan. Para napi yang awalnya membencinya karena status kasusnya perlahan ikut merasa ngeri. Bukan karena merasa kasihan, melainkan karena mereka ikut mendengar sesuatu. Bisikan perempuan, kadang suara tangis bayi, kadang suara kulit diseret sesuatu di lantai, kadang suara perempuan tertawa pelan, terlalu dekat padahal tidak terlihat siapapun. Pada malam ke-30 sejak teror pertama di kamar mandi penjara, lampu di seluruh blok mendadak padam, sesuatu yang jarang terjadi karena jalur listrik blok tahanan selalu diproteksi.
Jeritan para tahanan langsung pecah. Woi, mati lampu, serius nih. Bos, gue dengar bayi nangis barusan. Jangan bercanda bangsat. Jangan, ada yang menyenggol gue. Sipir berlari di lorong dengan senter, cahayanya bergoyang-goyang. Dayat tetap duduk di pojok sel, memeluk lutut dengan tubuh gemetar hebat. Namun kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri siluet perempuan bergaun rumah sakit, rambut panjang menutupi wajahnya, tangan penuh darah kering. Ia menutup wajahnya dan menatap lurus ke arah sel sambil menggendong sesuatu yang menyerupai bayi. Tapi bayi itu tidak bergerak sedikit pun. Kepalanya jatuh ke samping seperti boneka rusak, dan tubuhnya menetes cairan gelap seperti darah yang telah membeku lama. Sipir yang berjalan sambil menyinari lorong-lorong tiba berhenti tepat di depan sel Dayat. Tangannya gemetar. Dok, kamu kenapa? Ada apa? Dayat mengangkat wajahnya perlahan. Dia di belakang saya, Pak. Suara serak seperti orang sekarat. Sipir menyinari ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dok, jangan bikin saya ngeri. Tidur, sudah malam. Tapi ketika sipir mematikan senter dan pergi, suara bayi menangis pecah begitu saja. Pelan lirih seperti suara di dunia lain. Dan suara perempuan membisik, aku belum selesai. Tengah malam, Dayat tersentak bangun. Sel di tempat ia berada hilang, tidak ada ranjang besi, tidak ada jeruji, tidak ada suara napi. Ia berada di sebuah ruang putih, sangat putih seperti ruangan operasi anonim yang tidak nyata. Bau serbuk klorin bercampur darah segar memenuhi udara. Lampu sorot menggantung di atas kepala, menyala terang. Dan di tengah ruangan itu ada meja operasi. Dayat berdiri terpaku. Tidak, jangan lagi, aku tidak mau melihat ruang operasi, jangan. Tapi kakinya bergerak sendiri, ia menghampiri meja itu. Di sana terbaring mayat Alexa. Tubuhnya pucat kebiruan, seperti sudah direndam lama di air dingin. Rambutnya kusut dan kaku, perutnya penuh sayatan operasi darurat ketika dokter lain mencoba menyelamatkan saat proses melahirkan. Di samping mayat Alexa ada bayi kecil berwarna kebiruan terbungkus selimut putih penuh darah. Kalian, Dayat jatuh berlutut. Aku tidak pernah menginginkan ini, aku tidak. Tiba-tiba Alexa terbuka, hitam pekat, kosong, mulutnya terbuka perlahan, mengucapkan kata dengan suara serak. Aku mati karena kau, anakku mati karena kau, dan kau masih berani bilang kau tidak menginginkannya. Dayat menjerit, aku hanya hilang kendali, aku tidak maksud membunuhmu. Alexa bangkit duduk, ototnya bergerak dengan bunyi tulang berderak seperti mayat yang tidak dipaksa hidup kembali. Hilang kendali? Kau merusak hidupku, masa depan tubuhku, lalu ketika kau memohon pada Tuhan agar diberi kesempatan hidup, yang mati malah bayiku. Air mata hitam mengalir dari matanya, dan ayahnya adalah kau. Dayat menutup telinga. Berhenti, aku sudah dihukum, aku dipenjara. Alexa menunduk, wajahnya mendekat. Penjara manusia tidak cukup. Suara besi diseret terdengar dari segala arah. Ruangan putih berubah menjadi lorong panjang penuh pintu. Dari setiap pintu terdengar suara jeritan perempuan. Trimplit, trimplit, trimplit. Seperti alat monitor jantung yang rusak. Alexa berdiri di ujung lorong. Ikuti aku, Dayat. Lihat apa yang kau lakukan pada mereka. Lorong itu berdenyut seperti dinding hidup. Aroma darah dan zat kimia menyatu dalam kabut tipis. Dari pintu pertama muncul tangan pucat penuh bekas memar meminta pertolongan. Dari pintu berikutnya terdengar suara wanita yang menjadi korban Dayat. Ada Ratna, Sari, Melati, Yunita, dan satunya lagi yang namanya selama ini disembunyikan di dokumen. Mereka memanggil namanya dengan suara bergetar. Dayat, Dayat. Arwah mereka belum meninggal, tapi penderitaan mereka tertinggal sebagai jejak trauma yang dihidupkan kembali oleh Alexa. Dayat memegangi kepalanya. Berhenti, ini cuma halusinasi. Alexa tertawa. Tentu saja halusinasi, tapi dari siapa? Dari kepalamu sendiri. Dayat hanya bisa membuka pintu, kembali ke sel, tapi tidak benar-benar kembali. Ketika Dayat terbangun, ia sudah kembali di dalam sel penjara. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, nafasnya terengah-engah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di lantai sel dengan darah seperti baru keluar dari tubuh tertulis, tahap selanjutnya menunggu.
Sipir datang pagi itu dan melihat terkejut melihat kondisi Dayat. "Dok, kamu kenapa lagi? Kamu mencoret-coret lantai pakai apa?" Aku tidak menulis apa-apa, itu bukan aku." Sipir menggeleng frustasi. "Dok, saya sumpah, kalau kamu terus kayak gini, kamu harus saya ajukan kamu ke psikiater. Kamu sudah harus dipindah ke sel isolasi lagi." Dayat tidak menjawab. Di dalam kepalanya, suara Alexa masih berbisik pelan. "Belum selesai, belum selesai, belum selesai." 3 malam kemudian, saat para napi sudah tertidur, Dayat merasakan sesuatu merayap di kakinya. Ia membuka mata perlahan. Ada bayi merangkak di celah lantai sel. Bayi itu biru kehitaman seperti tenggelam, matanya kosong, daging di lehernya robek halus, bekas alat bantu nafas yang tidak berhasil menyelamatkannya di meja operasi. Bayi itu merangkak pelan sambil mengeluarkan suara klik-klik tidak manusiawi. Dayat menjerit sambil menendang-nendang. "Tidak, jauh, jauh dari aku." Tapi bayi itu memanjat tubuhnya dengan gerakan melengkung seperti laba-laba, naik ke dada, lalu berhenti tepat di atas wajah. Bayi itu lalu menempelkan mulutnya ke wajah Dayat, dingin seperti es mayat. Dayat meronta, tetapi tubuhnya seperti ditahan oleh tangan tak terlihat. Tiba-tiba seluruh blok penjara diguncang jeritan Dayat yang sangat panjang. Para napi terbangun. "Sial, Dayat kesurupan lagi. Bangsat, itu suara apa tadi? Ada suara bayi. Gua dengar. Sipir berlarian menghampiri sel. Saat mereka membuka sel, bayi itu sudah hilang, tapi Dayat sedang duduk di dalam sel menatap tembok dengan mata membesar dan suara gemetar. "Ha, ha, 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 ha. Dia bilang, besok aku akan melihat kematian aku sendiri." Malam itu, setelah semua sipir pergi, Dayat kembali mendengar suara yang paling ia takuti. Tidak keras, tidak mengancam, hanya bisikan halus yang menusuk di dalam kepalanya. "Bagian terakhir sudah menunggumu, Dayat. Bagian kelima, tempat kau dan aku menyelesaikan semuanya." Lampu sel berkedip-kedip. Aura dingin menyelimuti seluruh blok. Ada langkah perempuan, perlahan semakin mendekat, semakin dekat, lalu hening, super hening, sampai akhirnya suara Alexa terdengar tepat di belakangnya. "Siapkah kau mati dengan cara yang sama seperti aku?" Malam itu terasa berbeda. Udara di blok memang sangat dingin seperti ruangan mayat yang dindingnya terbuat dari baja. Para napi terbangun satu persatu menggigil meski tubuh mereka tertutup selimut lusuh. Lampu-lampu redup berkedip seperti hampir mati. Dari lorong utama terdengar delap langkah perempuan, sangat pelan, namun setiap hentakan seperti menggetar seluruh bangunan. Dayat memeluk lutut sambil menangis dan menahan nafas. Ia tahu suara itu. Semua ini adalah akhir yang dijanjikan, akhir yang tidak bisa dihindari. Terdengar suara kunci-kunci berjatuhan di lantai, seperti ada seseorang yang mencoba membuka seluruh pintu satu persatu. Dayat menutup mata. "Alexa, tolong, aku tahu aku salah. Aku tahu aku merusak hidupmu, tapi aku bukan monster. Aku hanya salah." Suara perempuan tertawa kecil sangat dekat. "Kau bukan monster, kau bahkan lebih buruk dari monster, Dayat." Tanpa sentuhan siapapun, pintu sel Dayat bergetar lalu terbuka perlahan. Cit! Dayat berhenti. Para napi lain menatap ketakutan setengah mati. "Woi, tutup pintunya, itu bukan kerjaan manusia." "Bro, ada yang lewat tadi, sumpah rambutnya panjang banget. Gua mau pindah blok, gila ini penjara." Sipir di pos penjagaan melihat pintu itu bergetar dan bergerak dari monitor CCTV. Ia melotot, "Apa-apaan?" Namun pada CCTV lorong tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada Dayat, tidak ada makhluk berambut panjang. Tapi kenyataan di lapangan lain. Seorang napi menjerit sambil menunjuk lorong itu. Itu ada perempuan jalan ke arah Dayat. Namun suara mereka tak terdengar di monitor. Seolah dunia di dalam lorong tempat Dayat berada tidak lagi mengikuti hukum dunia manusia. Dayat menatap lorong yang penuh gelap dan di ujungnya Alexa berdiri. Gaun rumah sakitnya basah oleh darah. Langkahnya sangat pelan. Namun semakin ia mendekat, semakin lorong itu berubah. Cat dinding mengelupas. Lampu meleleh seperti lilin terbakar. Lantai memanjang seolah-olah lorong itu sendiri takut disentuh kehadirannya.
Alexa berhenti di depan pintu sel, namun matanya tidak lagi hitam, kini berwarna merah darah, menyala seperti bara neraka. Dayat menelan ludah, tenggorokannya kering seperti pasir. "Maafkan aku." Alexa menggeleng perlahan. "Maaf tidak menghidupkan anakku. Maaf tidak mengembalikan nyawaku. Maaf tidak menghapus trauma para perempuan yang kau rusak." Alexa mendekat, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Dayat. "Maaf tidak cukup." Ia menyentuh dinding dengan ujung jarinya. Dinding itu seketika berubah seperti daging manusia, berdenyut pelan. Dayat membatu. "Alexa, apa yang harus aku lakukan?" Alexa tersenyum tipis, senyum paling menyeramkan yang pernah Dayat lihat. "Membuka pintu." Dinding di belakang Dayat retak lalu pecah, membuka ruang lain yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Ruang operasi mirip ruang putih di hari sebelumnya. Namun kali ini lebih gelap, lebih berdarah, lebih nyata. Dan di meja operasi itu ada bayi seutuhnya dengan selang-selang medis yang sudah tidak berfungsi. Bayi itu bergerak pelan seakan hidup, tapi seluruh tubuhnya seperti terbuat dari campuran daging manusia dan kabut hitam. Dayat mundur sambil terisak, Tidak, jangan bawa aku ke sana." Alexa menarik lengannya dengan satu tangan sekuat besi. "Temui anakmu, Dayat. Ia menunggumu." Dayat diseret masuk ke ruangan operasi berdarah itu meski ia meronta seperti orang yang sedang terseret arus sungai yang kuat. Ruang itu mengeluarkan suara-suara medis yang bising. Monitor jantung berdetak tidak beraturan. Alat suntik jatuh sendiri. Lampu operasi berputar-putar seperti kerasukan. Mayat Alexa versi sebelumnya juga ada di meja kedua, terikat lalu perlahan bergerak dan membuka mata lagi. Kini ada dua Alexa. Alexa sebagai arwah dendam, Alexa sebagai tubuh mayat di meja operasi. Keduanya menatap Dayat bersamaan, dua sisi dari tragedi yang sama, kata arwah Alexa. Dayat berlutut, "Ampun, aku mohon." Dari sudut ruangan terdengar suara mesin anestesi menyala sendiri. Dayat memutar kepala. Mesin itu mengeluarkan gas putih pekat. "Tidak!" Dayat berusaha lari, tapi pintu ruang dan menutup pintu sendiri. "Aku tidak mau mati begini, tolong!" Alexa mendekat sambil membawa masker anestesi. "Bukan mati, Dayat, kau akan merasakan apa yang kami rasakan." Dayat menjerit keras sampai suaranya pecah ketika masker itu dipasang di wajahnya secara pelan-pelan, dipaksa oleh tangan-tangan yang tak terlihat. "Jangan!" Gas itu masuk ke parunya, panas, perih lalu dingin. Dayat merasakan tubuhnya lemas dan lumpuh sebagian. Ia mengenali sensasinya, ini efek overdosis anestesi. Sesuatu yang dia sendiri kuasai, sesuatu yang dulu ia gunakan menjebak korban-korbannya. Alexa membisik, "Selamat datang dalam rasa tak berdaya, Dayat." Tubuh Dayat berbaring di meja operasi. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa mengelakkan bola mata saja. Tangan-tangan gaib mengikatnya. Arwah Alexa mengangkat pisau bedah. Pisau itu bergetar sambil hidup. Dayat menangis, "Alexa, hentikan aku, cukup." Alexa menatap bayi tanpa nafas. Bayi tersebut membuka mata hitamnya dan tertawa kecil. Alexa memberi bayi itu pisau kecil. "Ayo nak, kau yang berhak mengakhiri ini." Dayat menggila, sadar bahwa ini bukan dari sekedar halusinasi. "Ampun, ampun." Bayi itu merangkak ke dada Dayat perlahan, sangat pelan. Pisau kecil itu diangkat tinggi-tinggi. Lalu, keras! Dayat menjerit memakakkan seluruh pintu penjara. Jeritan yang menggetarkan dinding seolah-olah dunia mimpi dan dunia nyata bertabrakan. Lampu seluruh blok penjara pecah. Para napi menjerit, sipir berlarian tanpa tahu apa yang terjadi. Ketika mereka berhasil masuk, Dayat sudah tidak bernyawa. Tubuhnya kaku dengan mata melotot ketakutan. Wajahnya berubah seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan sebelumnya. Namun bagian yang paling mengerikan bukan itu. Di dinding selnya dengan cairan gelap seperti darah tertulis, "Keadilan telah datang." Dan di pojokan CCTV menangkap sesuatu. Bayangan perempuan berambut panjang sedang menggendong bayi, lalu perlahan-lahan menghilang ke udara seperti kabut malam. Setelah kematian Dayat, blok penjara tidak pernah sama lagi. Para napi sering mendengar suara bayi setiap jam 2 malam. Kamar mandi blok wanita mulai mengalami kejadian aneh. Air mengalir sendiri.
cermin berembun bentuk tangan perempuan, dan ada sosok berpakaian gaun rumah sakit berjalan pelan-pelan di lorong. Sipir yang paling sering berjaga di blok akhirnya mengajukan pindah. Ia berkata, "Setiap kali saya lewat sel Dayat, saya mencium bau darah, padahal sel itu sudah dicat ulang berkali-kali. Dan saya sering mendengar suara perempuan berkata, 'Aku cuma mau keadilan, jangan halangi aku.'" Ruang kosong bekas sel Dayat kini dikunci rapat dan diberi tanda larangan khusus. Namun bagi napi lain, mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Arwah Alesa masih berada di sana, mencari, mengamati, menunggu siapa saja yang berani merusak perempuan lain. Dan setiap kali lampu penjara berkedip, mereka berdoa agar Alesa tidak menganggap mereka seperti Dayat. Demikianlah kisah kelam tentang kekejaman Dr. Dayat terhadap pasien-pasien yang tak berdaya, yang pernah mempercayakan hidupnya, tubuh, dan keselamatan padanya. Dan pada akhirnya tidak ada kejahatan yang benar-benar dapat disembunyikan. Tidak ada dinding, tidak ada gelar, tidak ada status sosial yang mampu melindungi seseorang dari konsekuensi perbuatan gelap yang dilakukan di balik profesi yang mulia. Alesa memang telah pergi, raganya berbaring, tetapi kebenaran tidak ikut terkubur. Penderitaan tidak hilang begitu saja, dan dunia gaib pun seolah menolak membiarkan ketidakadilan berakhir tanpa alasan. Arwahnya menjadi saksi bahwa luka yang ditorehkan atas nama penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi penuntut pelakunya, entah lewat hukuman manusia, entah lewat jalur yang lebih dingin dan menakutkan. Dari cerita ini ada hikmah besar yang harus kita simpan. Profesi dokter adalah amanah, sebuah tugas suci yang menghubungkan manusia dengan keselamatan nyawa orang lain. Sekecil apapun pengkhianatan terhadap amanah itu adalah dosa yang sangat besar, baik di mata hukum maupun di mata Tuhan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap amanah yang kita emban akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.